Hai, akhir-akhir ini saya sering merenung dan memikirkan hal-hal yang gak begitu penting. Di video ini saya ingin membagikannya, jika ada yang suka mungkin akan ada video-video berikutnya. Yuk kita mulai. Paradoks neraka dalam fakta-faktanya. Istilah neraka berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Hindi, yaitu Naraka, yang dalam mitologi Hindu dilukiskan sebagai seorang raksasa kejam. Ia merupakan putri dari bumi, yang dilukiskan sebagai wanita cantik bernama Pertiwi. Naraka akhirnya tewas di tangan ayahnya sendiri, yaitu Wisnu, yang dipuja umat Hindu sebagai dewa pemelihara dunia. Menurut ajaran Islam sepertinya agak berbeda secara bahasa dan sejarahnya. Kata neraka sering disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam bahasa Arab disebut nar. Tempat ini menurut keyakinan umat Islam adalah tempat di mana manusia dan jin dihukum karena para makhluk yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari para nabi. Fatimah menemui ayahandanya itu. Kemudian, dia bertanya, "Fidaka nafsi, apa gerangan yang telah membuatmu menangis?" tanyanya kepada Rasul. Rasulullah pun menjelaskan surat yang dimaksud. Lantas, putrinya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, seperti apakah pintu-pintu neraka itu?" "Wahai Fatimah, sesungguhnya pintu neraka yang paling ringan itu setara dengan 70.000 gunung dari api, dan pada setiap gunung tersebut terdapat 70.000 lembah api, lalu pada tiap-tiap lembah itu terdapat 70 juta sumber api yang masing-masing berisi 1.000.000 kota. Kemudian, pada setiap kota tersebut terdapat 70 juta istana api. Lalu, pada tiap-tiap rumah itu terdapat 70 juta ruangan api yang berisi 70 juta peti api, dan pada setiap api itu terdapat 70 juta jenis siksaan yang berbeda satu sama lain." Betapa menakutkannya neraka itu. Panasnya api neraka setara dengan 70 kali lipat api di dunia. Tetapi neraka Jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Riwayat hadis Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Sebagai awalan dulu, matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari memiliki suhu yang sangat panas, pada permukaannya saja 5.505 derajat Celcius. Matahari kita adalah bintang putih. Di foto-foto Google terlihat jingga, karena para ilmuwan memfotonya dengan filter, karena saking silaunya agar mendapatkan detail. Anggap saja itu adalah suhu tertinggi di alam semesta. Padahal masih ada bintang biru yang jauh lebih panas. Jika tolak ukur panas dunia adalah suhu matahari, 5.505 derajat Celcius, itu kita kalikan 70 kali, sama dengan 383.350 derajat Celcius. Saya pastikan tidak ada makhluk apapun yang bertahan dalam suhu se-ekstrem 383.350 derajat Celcius. Padahal dalam Al-Quran disebutkan orang-orang disiksa di dalamnya. Kenapa tidak langsung lebur jadi abu atau uap pas ketika manusia itu masuk ke dalamnya, bahkan masih di depan gerbangnya? Mungkin jawabannya ada di ayat berikut ini. Wujud penghuni neraka akan dibuat beberapa kali lipat besarnya dari manusia yang pernah hidup di bumi. Keterangan ini terdapat dalam beberapa hadis-hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa jarak antara kedua orang kafir yang masuk neraka adalah 3 hari perjalanan seorang penunggang cepat. Gigi taring atau gerahamnya sama besarnya dengan bukit Uhud dan tebal kulitnya sama dengan 3 hari perjalanan, sedangkan hadis lain menjelaskan tebal kulitnya sejumlah 42 hasta atau 70 hasta. Dengan ukuran sebesar itu sepertinya agak bisa dipahami jika manusia tidak langsung habis saat masuk neraka. Tebal kulit yang mencapai 42 hasta atau 70 hasta, sama dengan 3 hari perjalanan.
ia masih bisa geleng-geleng, rebahan, guling-guling, mendidih, menguap, mengering, sampai jadi abu. Ada jeda waktu beberapa menit untuk memberi kesempatan malaikat menjamahnya. Malaikat masih sempat nyiksa dikit-dikit sampai manusia itu hancur dan akan utuh lagi, begitu terus berulang-ulang tanpa diketahui kapan selesainya. Jika dengan tubuh sebesar itu pun masih tidak mungkin bisa mengunjungi neraka dalam keadaan utuh, berarti bisa diasumsikan tubuh manusia akan sekuat Iron Man. Api tidak akan cukup melenyapkannya, tubuhnya kuat menahan panas, tapi syaraf-syaraf penerima rasa sakit berkali-kali lipat lebih peka, jadi rasa sakit diterimanya akan sangat-sangat pedih sekali. Hingga tiba saatnya malaikat memukulkan seperangkat alat siksanya, baru tubuh manusia neraka itu akan bisa hancur. Kesimpulan akhirnya, api neraka benar-benar panas, yang dapat meleburkan apa saja, tapi tubuh manusia di-upgrade sedemikian rupa secara ukuran dan kekuatan, sehingga dapat sedikit menahan suhu neraka. Tapi tidak dengan syaraf-syaraf penerima rasa sakitnya, akan tetap peka dan mungkin lebih peka. Segitu dulu ya teman-teman, ini bukan kebenaran yang saya sampaikan, hanya usaha tadabbur bukan tafsir, pasti banyak salahnya, yang penting hasil atau outputnya bisa menambah iman. Tidak untuk dipercaya, hanya rangsangan untuk kita bisa lebih mendalami firman-firmannya. Karena Nabi berpesan, apabila manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan, maka hendaknya engkau mendekatkan dirimu kepadanya dengan akalmu. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka, semoga Tuhan selalu mengampuni kita baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.